Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam cuan, salam profit. Yang masih menjalankan ibadah puasa, khususnya umat muslim, mudah-mudahan dalam kondisi yang puasa yang berkualitas, jangan puasa yang ece-ece, akan mendapatkan ganjaran ataupun pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkut cuan, cuan sangkut. Yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel ini lebih baik lagi. Langsung di sini yang jarang sekali saya membahas token micin, yaitu saya bahas Baby Doge. Tapi ingat, saya tidak peduli mau kerja proyek apa, saya tidak peduli mau kerja sama dengan siapa, saya tidak peduli omongan yang muluk-muluk, saya tidak peduli mau bilang apa listing di mana, segala macam propaganda, segala macam yang muluk-muluk omong kosong belaka, saya tidak peduli. Mau kerja sama tiap hari, mau model apa, jungkir balik kayak apa, monggo-monggo saja, ngomong belak-belakan aja. Oke, saya Anda masuk kripto pinginnya cuan, modal kecil pingin menjadi jutawan, itu salah satu alasan masuk kripto. Yang kere ingin jadi kaya, bukan yang kaya malah jadi kere seperti ini. Bagaimana kalau begini? Ya saya katakan belak-belakan aja. Anda main kripto itu cari cuan, modal kecil ingin menjadi besar, ingin menjadi jutawan, ingin ekonomi kita lebih baik. Tapi ingat, dalam kripto itu kita bertempur, main game, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangan percaya proyek ini, proyek itu, ABC segala macam. Saya sudah muak dengan apa kata-kata proyek. Yang penting intinya bagaimana supaya kita cuan, supaya bagaimana kondisinya naik, bagaimana kita yang inginkan itu dengan kita invest itu untuk cuan, supaya uang kecil kita menjadi uang gede, bukan hanya sangkut melulu. Betul nggak? Betul nggak? Makanya Anda dicekoki dengan bualan-bualan yang proyek A, proyek B, yang katanya kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu. Bodoh amat, saya nggak peduli, omong kosong. Yang penting kita, yang saya inginkan di sini, Anda cuan, saya cuan, cuan bareng-bareng, uang kecil menjadi besar. Kita itu investor, bukan hanya sangkut melulu. Oke, cocok, setuju, lanjut. Saya masuk di koin Baby Doge ini sejak awal adanya koin ini, yang dijanjikan dengan proyek-proyek lagu lama. Waktu itu juga dijanjikan proyek tahun 2021, dikatakan nanti tahun 2022 masuk Binance. Dengan kerjasama mobil ini, mobil itu, udah barang basi. Makanya saya ingatkan untuk subscriber saya, masuk aja. Kondisi Baby Doge lagi turun di kepala angka 2, silakan masuk untuk scalpingan. Kalau sudah untung, sudah profit, Anda TP aja. Jangan macam-macam, yang penting apa adanya. Yang cocok silakan di subscribe, kalau yang nggak cocok silakan jangan ikuti channel ini. Channel ini membahas agak kritis untuk Anda supaya bisa betul-betul tahu kondisi kripto yang seperti apa. Jangan asal sembarangan percaya, dicekoki kanan kiri yang hasilnya Anda hanya sangkut. Oke, sedikit saya akan bahas mengenai pergerakan geopolitik yang sebetulnya bikin pusing bagi Anda, apalagi saya yang tidak ada pengaruhnya dengan kita. Kita pun tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan kondisi geopolitik yang seperti itu. Dengan Cina merangkulnya Arab yang katanya akan pakai uang mata uang yuan, yang ada juga yang mengatakan bahwa nanti dolar akan lemah. Itu semua masih dalam kondisinya, itu masih dalam, kalau saya katakan itu semua masih tafsir. Kebenarannya, kejadian ke depan itu tidak ada yang tahu. Kita bukan malaikat ataupun bukan siluman, mana kita tahu yang akan terjadi ke depan. Semua hanya meraba-raba, bukan meraba itu tong, nanti pikirannya kemana-mana. Apa yang kau raba? Apa yang diraba?
Jangan ngeres, serius dengan channel ini. Jangan kemana-mana pikirannya, raba-raba lagi. Urusan kripto larinya raba-meraba. Ayo lanjut lagi. Dengan geopolitik yang Cina lagi menarik diri, mempersekutu, cari sekutu. Aduh, agak kelipotan. Pokoknya intinya ya, Cina itu lagi merangkul Arab dengan menjatuhkan dolar, kedepannya akan memakai uang Cina yuan, karena transaksi saat ini yang terbesar penjualan minyak dari Arab Saudi dengan US dollar sekarang akan digantikan yuan. Dari sisi A bilang katanya nanti dolar akan hancur dengan dipakainya uang yuan. Itu yang pertama. Ada lagi yang bilang B, dengan berita B yang mengatakan dolar itu nanti tetap kuat, tidak akan semudah membalikkan telapak tangan, dan juga tidak semudah itu Amerika akan mengalah begitu aja. Dia tetap dengan 1001 cara mempertahankan daripada US dollar, untuk mempertahankan dolar. Bagaimana caranya itu pun, walaupun perang sekalian, nuklir sekalian, kerjasama dengan siapapun, kita nggak tahu apa dengan siluman, apa dengan mini pelet, apa dengan apa, pusing saya. Yang penting intinya kalau kita membicarakan geopolitik itu hanya meraba-raba. Ini intriknya, kata Iwan Fals, intrik itu adalah permainan orang gedean. Kita bodoh amat, kita nggak usah memikirkan hal yang begituan. Karena yang A bilang nanti dolar tetap bertahan, memang logikanya seperti itu. Ketika hancur Ukraina dengan perang dengan Mbah Putin yang terjadi, acak kadut negaranya ancur-ancuran, ketika nanti mau membangun lagi, mau hutang sama siapa? Otomatis hutang lagi sama IMF. Ya, Amerika lagi larinya ke sana lagi. Akhirnya daripada negara Ukraina punya utang besar dengan AS, otomatis dia akan mendewakan dolar. Itu salah satu sisi. Sisi lain juga akan mengatakan dolar itu nanti akan hancur. Jadi kebenarannya masih tafsir semua. Juga ini perang ekonomi dunia, kita nggak usah memikirkan sejauh itu. Yang penting bagaimana kita atur strategi kita supaya cuan kedepannya. Dengan yang 1 tahun lagi akan halving BTC. Setuju? Cocok? Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ini kemarin di subscriber saya, ya kita saling bareng-bareng, kita saling share. Barangkali juga saya ada yang ketinggalan, yang namanya manusia tempatnya salah. Kalau yang sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak itu kemarin subscriber saya yang komen, ini pilihan yang ini adalah pilihan yang cerdas. Polkadot bukan codot, Polkadot. Itu ya, kelepotan jadinya. Polkadot ini patut Anda perhitungkan dan Anda masuk. Ini kalau mencari koin itu yang seperti ini, yang berfundamental baik, dan selama ini tutorial manapun belum pernah ada saya dengar yang mengatakan bahwa Polkadot itu jelek. Ini termasuk koin papan atas coy. Harganya sekarang lagi melosor ke bawah. Ini cakep, candlenya naik turunnya cakep. Saya tidak akan menjerumuskan Anda. Ketika halving BTC, ini salah satu koin yang akan masuk lagi ke ATH-nya, bahkan akan melebihi daripada ATH. Histori yang sebelumnya seperti itu. Histori yang sebelumnya seperti itu, harga 600-an, ketika halving berikutnya dia sampai harga 800-an. Sekarang harganya kurang dari 100.000. Harga obral kalau mau masuk yang menjanjikan, ini salah satunya Polkadot ini ya. Nanti untuk BB2G saya lanjut lagi. Sekarang saya bahas Polkadot dulu. Selama ini saya ulangi lagi, selama bukan selana. Kalau selana ujung-ujungnya nanti yang Anda pikirannya celana yang dalam lagi. Ini bukan celana ya, ini Polkadot. Kalau mau pilih Polkadot, ini saya memberikan, saya tidak akan menjerumuskan Anda ke token-token micin. Kalau mau masuk di Polkadot, ini salah satu pilihan yang cerdas. Oke, jangan banyol dulu ya. Lanjut. Yang penting saya di sini akan mengingatkan subscriber saya,
dalam bermain di dalam token Baby Dots ini kita hanya sebagai untuk scalping. Syukur-syukur nanti diangkat harga RP1, itu kejutan bagi kita. Tapi nggak usah banyak mengharap, nggak usah banyak menghayal. Ini supply-nya 400 kuadriliun ya, gila. Ini termasuk sepanjang sejarah Dogecoin ini, maksud saya Baby Dogecoin ini termasuk barang yang pasokannya terlalu berjibul, menggunung, terlalu bermuluk-muluk. Saya sampaikan apa adanya, yang suka ya tolong di subscribe. Alhamdulillah, yang nggak suka tinggalkan channel ini. Ngomong yang realistis saja, yang apa adanya aja ya. Baby Dots ini ya, saya tegaskan di sini peringkat rankingnya 221 per video ini dibuat. Harganya di rupiahnya 0,0000, nolnya 4 kali ya bro, 3761. Saya tidak menyarankan untuk masuk sekarang ya. Biasanya Baby Doge ini ketika turun itu sampai Doge ini biasanya penurunannya sampai 0002, entah 21, entah 25, entah 23, itu tergantung itu ya, paham ya. Nggak usah saya sebutkan nanti yang jorok lagi, tergantung ya itu pokoknya ya. Itu satu, Baby Dogecoin ini penurunannya sampai di kepala 2 biasanya baru masuk, dan nanti bisa naik mental ke atas itu biasanya kalau ada news ataupun fundamental yang bagus, dia biasanya sampai di kepala 0007. Itu pun fakta dan kenyataannya, itu bukan sebulan 2 bulan, hampir 1 tahun. Saya dulu pernah beli di Baby Doge ini, nyangkut hampir 1 tahun. Ketika kejemput, jangan kemana-mana, bukan kejemput, kacau aja ini ya, sambil bercanda. Kalau di kripto itu kan kebanyakan stres, kebanyakan tegang, menghayal yang enggak, menghayal besok jutawan, beli mobil baru, bukan begitu. Kejemput, bukan kejemput, tahu nggak kejemput apa itu? Gitu lagi, kejemput bukan itu. Ayo lanjut. Belum untung hanya kejemput, sekarang udah kejemput. Nanti saya nunggu bodoh amat, masuk lagi nanti ketika di kepala 2. Apalagi sekarang kalau saya menonton di CNN itu carut marut sekali berita-berita yang sangat ditutupi sebetulnya dengan dominonya bank kemarin ya, yang pada bangkrut. Sekarang itu merembet lagi, bank-bank pada bangkrut lagi, sampai juga sekarang Australia, segala macam negara-negara yang akan collapse itu banyak sekali. Cina pun sebetulnya sudah mulai mengap-ngapan ya. Terus lagi Rusia pun Mbah Putin itu sebetulnya juga ya, sudah mulai kalang kabut ekonominya, yang namanya diembargo AS, ditambah lagi pengeluaran berapa 1 hari untuk perang. Negara manapun bodoh kalau yang sampai menjalankan perang. Nggak ada perang itu, baik yang menang ataupun yang kalah, baik siapapun di antara kedua belah pihak, bonyok semua, hancur semua. Kembali lagi ke token micin, saya sampaikan kepada Anda, jangan ngurusi yang namanya janji-janji yang muluk-muluk, yang ngebul-ngebul, yang katanya nanti apa namanya kerjasama dengan A, kerjasama dengan B, masuk eceng A, masuk eceng B. Bodoh amat, tidak ada ngaruh dengan harga. Yang penting buktinya, faktanya mana? Harga naik enggak? Harga naik enggak? Yang ada harga adanya penurunan. Tutup telinga Anda, jangan mau dicekoki, sugui dengan apa-apa yang tidak masuk akal ataupun janji-janji palsu. Kita kesampingkan. Sekarang BRIS kerjasama dengan si A, si B, si C, kita bodoh amat. Baby Doge sekarang kerjasama dengan ABC, bodoh amat. Baby Doge katanya holdernya
melimpah ruah, 1, sekian juta holder, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita cari fakta, cari nyata bahwa apa yang terjadi seperti ini. Kalau Anda pusing, kalau Anda bingung, saya akan memberikan kesimpulan dengan beritanya model-model macam-macam yang semua tafsir simpang siur yang bikin Anda pusing. Kesimpulan nih, saya kasih kesimpulan bukan Saipul, ini serius, kesimpulan simpul, simpul ya. Saya kasih kesimpulan seperti ini. Kesimpulan lagi nanti jadi ocean. Kesimpulannya, biar berita sana sini jungkir balik nggak karuan, bikin celana kendor. Yang penting itu intinya kesimpulan lagi nih. Kesimpulannya, ayo bikin penasaran Anda ya. Kesimpulannya mau berita model apapun, yang penting membeli token koin di saat kita crash, di saat harganya di bawah. Jangan terpancing dengan yang nanti RP1. Ketika harga di bawah, apapun koinnya, apapun tokennya, Anda masuk. Ketika Anda udah cuan 1 kali lipat, 2 kali lipat, Anda TP, nunggu turun lagi di bawah. Karena yang terjadi seperti itu, naik turun. Scalping pun ini bukan scalping harian tong, scalpingannya aja kita bukan scalping namanya, maaf, ini namanya swing. Itu bisa seminggu, 2 minggu, 1 hari, 1 jam, ditafsirnya susah. Kadang-kadang juga 8 bulan di Baby.dot scalping baru kejemput, bukan yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kelihatan saja ya, apakah Anda nggak bosan? Saya pun bosan sebetulnya ya. Yang namanya nunggu berita kenaikan itu kadang-kadang sebulan 2 bulan udah heboh dulu, nanti akan listing di sini, ada kenaikan segini, nanti akan kerjasama dengan ini, nanti akan ada kenaikan segini. Menunggunya hari H, akan listing, akan kerjasama dengan ABCD pun sudah berbulan-bulan. Kita sudah cukup tertipu ketika listing, ketika mana kerjasama, tetek bengek, nggak ada ngaruh dengan harga. Yang ada ngaruh dengan harga itu demand bro. Yang ngaruh dengan harga itu demand, uang masuk lagi. Developer dong uangnya masukin untuk mengangkat harga. Jangan hanya kita aja yang mengangkat harga, Anda yang nilep uangnya. Terus terang saya katakan seperti itu ya. Makanya ini untuk Anda semua, saya kasih tahu untuk subscriber saya untuk tambah berhati-hati, untuk tambah hati-hati betul di dalam bermain kripto ini. Kita harus pikiran yang waras, pikiran yang benar, punya fundamental yang kuat, punya psikis yang kita atur. Jangan mudah dibodohi, dibohongin ya. Kita mencari uang susah, mencari cuan, bukan mencari buntung. Oke, harganya begitu-begitu aja, tidak ada kenaikan. Yang penting yang kita harapkan di sini fakta betul, kenyataan betul, realita betul. Jangan pikirkan omongan-omongan yang ngaco itu. Yang kita mau di sini adalah cari uang. Ini untuk scalping aja bro, untuk scalpingan, bukan scalping swing. Ini pun jangkanya panjang ya. Saya cek lagi, ini kap pasarnya itu masih 4,3 triliun. Ini biasanya penurunan sampai 3 bahkan 2 triliun bro baru masuk. Kalau sekarang ini berarti banyak yang sangkut, karena kemarin sampai 7 triliun sekian dengan udah mulai menurun, sekarang tinggal sisa 4 triliun. Jadi nanti kalau ini sampai kap pasarnya 3 triliun, untuk patokan juga boleh mulai masuk yang suka di koin Baby.dot ini ya. Itu seperti itu untuk token Baby.dot. Jadi jangan terpancing ya, jangan terpancing lagi dengan developer di telegramnya. Besok mau listing di exchange A, besok mau listing di Indodax, besok mau listing di Poloniex, besok mau listing di tier 1. Bodoh amat. Yang senang-senang, yang nggak senang silakan check out, bodoh amat. Yang penting kita lihat harganya. Kalau demandnya masuk, developernya jangan banyak omong kosong, jangan banyak hanya janji-janji, tapi uangnya developer modal dong, modal masukkan untuk beli tokennya. Harga
gampang naik demandnya, Anda angkat sendiri seperti itu. Kita sudah ngangkat berbagai macam holder, sudah ngangkat. Kalau Anda hanya ngomong doang, tidak ngangkat harga, sama aja. Yang suka bodo amat suka, yang nggak suka bodo amat nggak suka ya. Segitu aja omongan saya, ini agak kenceng, tapi intinya untuk mendidik Anda semua agar jangan kena tipu, agar Anda menjadi jutawan. Oke, cuan sangkut, lanjut lagi. Jadi ini untuk perhatian kita semua di dalam bermain koin micin itu, kita lihat historinya aja, untuk scalpingan aja ya. Histori itu akan terjadi lagi seperti waktu penurunan di kepala 1 ya, naik lagi di kepala 6, turun lagi harga jasa lagi kepala 1 lagi. Ini akhirnya yang bisa bertahan saat ini itu di kepala 2. Historinya itu di kepala 2 itu support terkuatnya, baru nanti akan mantul lagi. Itu biasanya juga nggak akan melebihi daripada ETH-nya ya. Jadi lihat histori aja. Biasanya kalau baby.coin itu turunnya itu di kepala 2 kita baru masuk ya. Pokoknya bodoh amat ya, saya akan ngomong apa yang namanya suka-suka gua lah ya. Saya nggak peduli yang namanya listing sana listing sini. Yang saya sekarang tambah saya pikir lagi, ini strategi baru lagi buat kita. Hati-hati ya ketika di dalam Twitter ya, pengumuman besok mau listing di tier 1, pengumuman besok kerjasama dengan perusahaan siluman ini, perhatian besok ada hal besar mau kerjasama dengan ini pelet, esok hal besar mau kerjasama di Gunung Kawi. Itu jangan Anda percaya, bodoh amat. Yang penting yang kita cari adalah cuan. Buat apa kerjasama sini kalau nggak ada cuan ya? Ketika ada kerjasama, orang pada FOMO, hanya naik sedikit seret, penurunannya nanti berbulan-bulan. Itu satu catatannya. Ketika ada pengumuman kerjasama ataupun masuk listing di exchange, itu nanti berbondong-bondong pada FOMO. Harga memang naik dikit, ceret, bukan ceret itu, nanti larinya ke situ lagi nih, ceret, harga naik ya, paham ya? Ceret itu di situ ya. Kita inti bukan inti cewek tetangga sebelah saya yang aduhai, itu bukan. Intinya seperti ini, saya katakan berkali-kali, mau naik turun, mau ada di exchange maupun ada kerjasama apapun, kita tunggu bawah aja, tunggu harga serok di bawah. Intinya gitu, inti lagi, nanti tangga sebelah cewek yang aduhai lagi. Inti sari pembicaraan saya itu, kalau nanti harga turun, belinya di saat harga di bawah ya. Itu aja. Makanya di sini itu di main kripto ngobrol panjang nggak apa-apa. Ini untuk menambah mental Anda kuat ya, supaya nggak terburu-buru. Di dalam kripto itu kalau bermain nunggu harga turun, makanya diuji kesabaran. Orang yang sabar, yang mainnya santai slow, nggak terpancing berita-berita, ketika turun nanti saya baru mau masuk lah harga dasar, saya tungguin nanti naiknya, seperti itu bro ya. Hanya berapa jam naik, nanti turunnya berbulan-bulan. Anda paham nggak? Itu yang terjadi faktanya setiap hari seperti itu ya. Saya sampaikan kepada Anda seperti itu adanya ya. Itu untuk pelajaran hari ini aja. Kalau yang cinta mania dengan token micin ya begitu ya, saya kasih tahu seperti itu. Baik Pris maupun apa Baby Dots, Shiba Inu kayak apa, kita main scalping aja sementara ini. Dengan kondisi ekonomi yang lagi kurang baik, kita main scalping aja ya, daripada nanti nangis di pojokan. Tapi yang 50% syukur-syukur nanti nggak ada angin, nggak ada hujan, diangkat harga mendekati RP1 ya. Kita nggak tahu juga ya, namanya token siluman seperti itu, nggak jelas. Yang penting saya sudah menyarankan ke Anda untuk top CMC. Kalau yang mau bermain token micin, saya katakan sekali lagi, jangan percaya yang namanya urusan berita-berita Twitter yang besok mau egreng
jungkir balik ini yang besok mau ada acara jungkir balik sana, bodo amat, yang penting Anda pasang kuda-kuda. Hanya satu tekniknya agar Anda cuan, beli ketika harga di bawah. Di mana biasanya please itu penurunan di titik terendahnya, itu Anda baru masuk. Ketika naik di mana biasanya target jualnya di atas, jual untuk scalpingan. Sama dengan baby Dogecoin ini, ketika turun di kepala dua itu berarti titik terendahnya demand, masuk aja di situ. Nanti di mana titik jualnya? Di 007 paus menjual, 006 kita sikat, jangan keduluan sama paus. Oke, begitu. Saya rasa untuk baby Dogecoin, untuk token-token micin saya kasih gambaran seperti itu. Saya kasih pengertian untuk membangun fundamental Anda, untuk membangun mental Anda dan mengatur psikis Anda supaya jangan terlalu mau dibodohin. Ini yang terakhir saya mau bahas Dogecoin, doge bukan dage, nanti dage lagi. Pikirannya makanan mulu. Kita lagi puasa bro, jangan ngurusin dage dulu, kita urusin token agar cuan. Dage lagi. Saya jadi nyolot ikut dage yang di pikiran saya ya. Dage lagi, doge. Ini doge ini saya kasih pengertian bahwa Dogecoin ini adalah koin komunitas, tapi ini masuk ranking top 10 CMC. Jadi ini juga bisa untuk pertimbangan. Kalau yang namanya proyek kemarin katanya Doge Demon meroket ke bulan untuk nyorong harga ke situ, kan Elon Musk juga masih ngos-ngosan ya, tergantung rezekinya Elon Musk. Ini koin dikuasai ataupun dikontrol sama Elon Musk. Kalau Elon Musk lagi bombong, lagi panjang ekornya, lagi panjang, bukan ekor buntut ya, lagi panjang hatinya, maksudnya rezekinya lagi banyak, ini nanti dipom sama dia. Apalagi kalau pantatnya Elon Musk di Remason ya, terbakar ibaratnya kan. Yang lain naik kok ini, yang lain naik kok ini nggak naik sendiri kan di Remason. Akhirnya kan apa yang terjadi, nanti dia malu, jaga gengsi, suatu saat bisa dipam lagi. Jadi hidup matinya koin Doge ini, Dogecoin ini tergantung daripada si Mbah Elon Musk. Jadi kalau saya sarankan berulang-ulang, ketika beli token apapun kondisinya lagi crash. Ini juga kalau mau masuk harga terendah, termasuk kemarin rendahnya 800 perak, sekarang 1200 itu nggak masalah. Yang kemarin ngambil di saat crash nggak ketakutan, itu pasti sekarang sudah cuan lumayan. Yang saya tekankan di sini kuncinya dengan berita ABC Dadeng Bengek ini intisari lagi, bukan intisari tetangga cewek sebelah saya yang aduh hai, tapi intinya seperti itu. Koin apapun, token apapun, saya ulang-ulang lagi, beli di saat harga turun. Sebetulnya dari tahun 2021 ini adalah harga yang termurah, harga yang bagus untuk masuk kripto, apalagi 1 tahun menjelang halving. Jadi kita kan yang namanya rezeki kita barangkali lagi murah sekali, kita nggak ada dana untuk serok. Sekarang kalau mau cicil-cicil, masuk-masuk dikit-dikit nggak masalah untuk Dogecoin ini ya. Saya itu pernah dulu membeli Dogecoin itu di harga 6.000 bro. Gila nggak? 6.000 juga saya pernah beli, di 4.000, di 5.000 di CE terus. Nggak taunya dari 21 sampai sekarang di CE terus. Yang untuk di CE sudah nggak ada, malah harganya turun terus. Makanya kadang-kadang saya sarankan untuk DCE itu kan omong kosong. DCE itu kalau uangnya kita miliaran, kita cicil dari beli $10, $20 DCE terus. Kalau uangnya hanya untuk DCE 3 kali ya juga omong kosong. Makanya yang fakta yang terjadi itu seperti ini. Kalau mau masuk sekarang saatnya untuk Dogecoin ini, harga masih murah. Cuma saya ingatkan sekali lagi bahwa Dogecoin ini koin komunitasnya, hidup dan matinya koin ini adalah tergantung sama Mbak Elon, bukan tergantung itu lagi. Pokoknya yang tergantung itulah kunci gantungan kunci, bukan yang itu yang tergantung itu. Udah ngeres perusahaan Anda. Mungkin sudah jelas semua, sudah cukup semua, sudah komplit ya.
Jadi dalam tutorial ini ada Polkadot juga, ada Shiba, ada apa namanya token Priest, semua udah saya jelaskan dengan gamblang, Anda cerna sendiri. Yang belum subscribe di subscribe juga. Saya sarankan untuk Anda sambil riset mandiri ya, jangan saya yang meriset melulu, nanti apa namanya mulut saya sudah gelepotan, sudah apa namanya berbusa begini, Anda gak subscribe lagi, kebangetan ya. Oke, mungkin cukup sekian aja. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang berpuasa usahakan puasanya yang berkualitas supaya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ocehan saya, topokan saya, yang baik Anda ambil, yang buruk Anda tendang jauh ke langit ya. Mungkin cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.